Hai teman-teman, di sini kami kelompok 10 akan menjelaskan tentang prediksi kebangkrutan. Kelompok kami terdiri atas 4 orang, yaitu Anti Rahmawati, Mela Melawati, Ajis Maulana, dan Wita Yulianti. Materi pokok yang akan kami bahas yaitu masalah dalam kebangkrutan, prediksi kebangkrutan, dan bukti-bukti internal. Masalah dalam kebangkrutan yaitu kesulitan keuangan, likuiditas, jangka pendek, dan tidak solvable atau hutang lebih besar daripada aset. Alternatif perbaikan keuangan. Yang pertama adalah pemecahan secara informal. Yang pertama dilakukan apabila masalah tersebut belum begitu parah. Yang kedua, masalah perusahaan hanya bersifat sementara. Prospek masa depan lebih bagus dengan cara A. Perpanjangan dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo hutang. B. Komposisi dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan. Selanjutnya yaitu pemecahan secara formal dilakukan apabila masalah sudah parah. Kreditur ingin mempunyai jaminan keamanan dengan cara A. Apabila nilai perusahaan diteruskan lebih besar nilai perusahaan likuidasi, maka dilakukan reorganisasi. B. Apabila nilai perusahaan diteruskan lebih kecil nilai perusahaan likuidasi, maka dilakukan likuidasi. Pembahasan kedua, prediksi kebangkrutan. Analisis univariat, yaitu distribusi variabel keuangan untuk perusahaan mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Dua rasio keuangan yang dipilih untuk melihat kebangkrutan perusahaan yaitu BT terhadap PO dan TIE. 4 variabel yang menunjukkan bangkrut atau tidaknya perusahaan. Yang pertama yaitu tingkat return. Perusahaan yang bangkrut mempunyai tingkat return yang lebih rendah. Yang kedua, penggunaan hutang. Perusahaan yang bangkrut menggunakan hutang yang lebih tinggi. 3. Perlindungan terhadap biaya tetap. Dan 4. Fluktuasi return saham. Perusahaan yang bangkrut mempunyai rata-rata return yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Yang kedua, analisis multivariat, yaitu dengan model J-score atau Altman atau multiple discriminant analysis. Jika sudah diketahui nilainya, maka dapat ditentukan perusahaan itu sehat atau bangkrut. Analisis multivariat model kedua yaitu regresi logistik, yang kadang disebut dengan model logistik atau model logit. Statistika digunakan untuk prediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik. Bukti-bukti internal. Salah satu masalah yang dibahas adalah apakah ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan untuk semua negara ataukah mempunyai kekhususan. Nilai Z dicari dengan persamaan diskriminan sebagai berikut. 1,2x1 plus 1,4x2 plus 3,3x3 plus 0,6x4 plus 1,0x5. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.